وعلى نبي بعده سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا وقرة أعيننا ومولانا محمد جواد اللهم صل وسلم وبارك عليه ابن عبد الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه من لقد رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاء الله عنا خير الجزاء إلى يوم القيامة وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبع هديه وبعد فيا عباد الله أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى حق تقوته وطاعة رسوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وقال حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الجوادي اللهم صل وسلم. وقال حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الجوادي اللهم صل وسلم وبارك man masaha, siapa orang-orangnya siapa saja, masaha yadu ala rosiyah dingin, siapa saja orangnya dalam grup orang mukmin Islam yang tangannya mengusap kepala anak yatim baik di bulan Muharram lainnya maupun di bulan-bulan lain, mengusap kepala anak yatim dengan penuh kasih sayang. Kata Allah walahu bi kulli syahratin maram alaiha yadul hasan. Maka Allah berikan kepada yang mengusap anak yatim dengan penuh kasih sayang satu helai rambut yang di kepala anak yatim, itu menjadi kebaikan bagi yang mengusap sebanyak kepala anak yatim satu kebaikan. Wa ma'ahu fi kulli syahratin sayyi'ah, satu kebaikan yang diberikan Allah berkat peduli yatim, satu rambut dan kepala anak yatim bagi yang mengusap satu kenikmatan kebaikan yang diberikan Allah, sekaligus satu rambut menghilangkan kejahatan pembukaan dosa yang mengusap. Kama qala hadis sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami muliakan ketua DKM Dewan Pemakmuran Masjid plus ketua santunan peduli yatama yang diadakan di masjid yang kita cintai Al-Mujahidin lingkungan Kampung Rawanuka, khususnya RT 03 Desa Simpangan Kecamatan Utara yang dalam hal ini diasuh oleh saudara kita Al-Muharram Bapak Haji Aceh
mudah-mudahan tercinta beliau Ibu Haja Namsia, kita doakan semoga beliau meskipun sudah usia senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Para hujat, para asatidz, jamaah peduli santunan yang sama di Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Pak, ini hari Ahad pagi, Ahad ketiga, kita berada pada tanggal 24 bulan Muharram 1447 Hijriah. Jumlah harinya 29, berarti 5 hari lagi Muharram selesai. Insya Allah pada umum datang bulan Anyar, jadi bulan Syawal. Maka atas prakarsa niat dan gagasan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Mujahidin yang dibantu oleh para dermawan dan mawati, bapak-bapak, ibu-ibu, melaksanakan santunan ini alhamdulillah berkat izin Allah tercapai. Sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khairan jazaa pada segenap dermawan dan mawati di lingkungan RT 0166 Desa Simpangan, Kecamatan Citara Utara yang memberikan penyumbang yang membantu pelaksanaan peribadatan ataupun acara ini. Semoga Allah berikan kesehatan, panjang umur, rezekinya berlimpah ruah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, sebelum pelaksanaan santunan ada sedikit dua dikit yang perlu kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Dulu sidang majelis santunan agama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara anak, khususnya yatim. Ulama di abad ke-7, kalau ditanya nama awal what is the meaning of this psalm, apa arti makna manfaatnya, sedikit kita kasih bocoran. Anak yatim ke, anak yang tidak yatim ke, berbicara anak secara umum. Ibu-ibu yang melahirkan ya, kalau bapak tenang ya, kamu airnya kenal. Ulama jelaskan al-walad, anak yang kita lahirkan itu sama ulunya. Anak pengertian buat kita sebagai orang tua adalah buah mata hati. Anak buah mata hati kita. Artinya harga nilai anak tak nilai. Beruntung kita punya anak. Nanti ibu-ibu bapak-bapak dalam umur, mungkin anak kita yang mendoakan kita ketika kita sudah berada di dalam umur. Maka sebelumnya saya pribadi, mari sama-sama dulu kita bacakan satu kali umur Quran suratul Fatihah. Pada ini kita hadiahkan pertama orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru keluarga kita yang telah lebih dulu menghadap Allah, yang sekarang telah berada di terminal khususnya pada orang tua kita almarhum Bapak Haji Cangkin, Bapak Haji Dasim di mangkoknya di sini. Saya masih bayang ini yang mangkoknya di sini. Kita doakan
di dalam kubur, dibebaskan kesulitannya, ditempatkan kuburnya yang luas dan terang, diwafatkan beliau, wafat yang membawa iman Islam bagi anak menantu keturunan beliau yang masih hidup. Mudah-mudahan menjadi manusia yang bermanfaat, yang rajin ibadah dan bersedekah, menjadi anak sholihin wa sholihah. Termasuk pada ini buat kita juga, khususnya diri saya, bapak-bapak, ibu-ibu, kita yang masih hidup, mudah-mudahan sehat walafiat, jauhi dari bala penyakit musibah, dan kita senantiasa dalam ridho rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ala biniyati syifa min kulli maradin wala wastur uyubana wa sahih asadana Nawir qulubana wa sabit imana wa balikana bima razaqtana waghfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbana shighara wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi al-kiram wal muslimin al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jemaah semua yang ada di masjid ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara yatim, ukuran batas anak laki-laki yatim, perempuan yatimah, berapa usianya lah? Sebab kalau dibatasi saya itu yatim piatu. Gimana bapak-bapak yang ada ini? Perhatikan di dalam keterangan sebuah ungkapan ulama batas usia yatim. Perhatikan, ini orang, ini anak dinyatakan yatim masih perlu disantuni, perlu diperhatikan, perlu dibantu. Tadi sudah disinggung oleh Ketua DPR oleh Bapak Haji Aceh. Mudah-mudahan ini masjid Al-Mujahidin menjadi center kegiatan amaliyah sosial, bukan cuma sekedar seperti sholat lima waktu saja, di mana batas yatim ini buat laki-laki adalah yatim ini perlu disantuni ialah sudah mimpi jima. Laki-laki sudah mimpi jima, tahu jima hubungan dewasa dalam mimpi, atau tepatnya anak ini masih disantuni kalau dia sudah hampir usianya, dia mengeluarkan spermatum. Kalau dihitung usia anak laki-laki masih kata boleh yatim, itu usianya 15 tahun saja. Bagaimana Ustaz yang usia 16, 17 apa perlu disantuni? Kalau memang dia perlu dibantu, meskipun sudah lewat usia 15 tahun perlu. Tapi yang anak ini perlu dirusak kepalanya nih. Mana ada katakannya amplop. Yang tua Pak, yang punya bapak itu jangan dirusak, ini jebukan. Kepalanya udah. Jadi 15 tahun Bu,
Kalau sekarang 15 tahun anak kita kalau sekolah kelas berapa kira-kira? SMP kelas 3, 6 tahun, SD 6 tahun, 12, ya sampai kelas 3 SMP. Yang sudah SMA, apalagi dia sudah bisa mencari uang, itu keluar daripada santunan atau dia. Tapi kalau dia lebih 15 tahun kondisinya perlu ya. Buat wanita, tidak, buat yatima, maka dinyatakan batas santunan untuk yatim wanita batasnya terakhir. Wanita itu sudah mengalami menstruasi pertama. Ibu-ibu ini maaf nih, paling tua berapa tahun ini yang wanita? Kalau ibu punya anak, meskipun tidak punya suami, ini anak udah mens. Berapa tahun usia menstruasi? 12, 15 tahun. Tapi kalau kondisinya memang masih minus, tetap tadi aja disantuni. Jika udah 15, 17, 20, kategorinya udah bukan yatim. Yang dewasa, yatim atau yatimah yang usianya melebihi melewati 15 tahun, itu bukan dipanggil yatim, namanya majaz. Majaz. Bapak-bapak ini nggak punya bapak nih, bukan yatim, memang majaz. Udah nggak pantas itu sapa, kalau udah masing-masing mandiri, kayak bilang mereka. Satu. Yang kedua, Ustaz, saya mau nanya, ada anak yatim, bapaknya meninggal, ibunya masih ada, hartanya banyak. Nah, ada nggak yatim yang kokai, yang punya banyak, sawahnya sekian banyak, kontrakannya, kebunnya apa? Anak cuma satu-satunya, dia masih yatim. Tapi dia kaya raya, dapat warisan. Maka yang ngurus anak yatim itu harus mengeluarkan zakat. Mengenai kecil masih kecil ini kan belum bisa mengurus anak. Pasti mamanya buatnya dulunya mengkolot. Nah itu harta anak yatim yang kaya itu, kalau dia berproduksi maka dikeluarkan juga. Jadi yatim kaya. Kan ada macam-macam itunya Pak, ada yatim kaya, yatim miskin, ada orang yang hartanya banyak, ada yang sedikit, ada yang belasan. Jadi Allah jadikan tiga rata. Supaya apa? Supaya kita bersyukur, berusaha pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk anak-anak yatim, bapak yatim, jadi orang kaya dapat pahala. Coba kalau kaya semua. Lau masakallahu rizqalikan balihi lala maubil'ad. Allah jadikan orang perempuan cakep semua. Ibu, perempuan cakep semua. Laki-laki ganteng sama semua. Tuh coba langsung mau goreng padu. Dibeneran. Bapak kondangan pergi memilih, pilihnya bisa. Mau pulang bingung pemajikan air mana? Maka Allah jadikan ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang bodoh, ada yang bukan, ada yang jelek, ada yang cakep. Ini kemurahan Allah menjadi hikmah buat kita manusia. Betul tak? Hei, coba kalau kaya semua, ini gak laku aja, ini jeruk gak laku. Siapa yang jeruk? Dulu berhenti, cuma dulu nari mau, saya berhenti jeruk kan. Coba ya, kalau saya semua, maka oleh karena itu ada hikmahnya kita umat Islam berkewajiban. Maka kata Rasulullah SAW, perhatikan, ini bulan masih bulan Muharram, panjang umur Pak Jajek, panjang umur tahun besok 1447. Di mana ibu-ibu perhatikan? Ini santunan yatim sudah ditentukan di bulan Muharram, tepatnya tanggal 10. Tanggal 10 kemarin jatuhnya Bu hari Minggu.
Maka ini saja kemarin ya kurang mengadakan santunan pas tanggal 10 Muharram jadwal minggu kemarin. DKM pengurus masjid puasa. Wah, santunannya habis asar. Pengurusnya puasa one day in one year, sekali dalam setahun. Namanya puasa Asyura. Mantan anak bagian bu, meskipun kita punya suami, kalau nggak ada halangan syar'i, jangan beranak, tak sepuluh puasa, sampai. Maka acara kemarin di Ludah ya, habis asar 250 yatim, kemudian sampai menjelang buka puasa. Kita nyantuni yatim, dia nyantuni puasa. Itu pahalanya. Maka nanti itu pasti tuntas di majlis. Siapa orang yang berpuasa ini tidak basinya. Siapa orang yang berpuasa di hari Asyura tanggal 10 kemarin jatuhnya hari Minggu. Sampai niat nawaitu shauma ghadin an yaumi Asyura sunnatan lillahi. Ada 3 kehebatan puasa cuma 1 hari. Orang-orang Yahudi di Madinah itu 10 hari puasa. Kita sunnah punya. Siapa orang yang berpuasa 1 hari di bulan Asyura, ini teman-teman, pahalanya Allah sawaba asyrata alafi manakib. Dengar ke? Kita ngobrol harga lidah harga boleh ibadah hidup kene. Orang yang berpuasa Asyura 1 hari, pahala ganjaran rupanya seimbang dengan ibadah 10.000 oknum malaikat. Maka kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad, orang yang kecil-kecil, umurnya pendek, ibadahnya sedetik, pahala sangat tidak diberikan kepada umat yang lain. Ini perlu diumumkan di masjid, bila perlu di kelurahan RT. Setiap masjid berbunyi malamnya Pak. Assalamualaikum. Sosial panas. Kaum muslimin malam minggu jam 2:30. Kaum muslimin, kaum muslimat, waktu di Masjid Al-Mujahidin pukul 3:30 alias setengah 4. Bapak-bapak, ibu-ibu, bangun, mandi, lengket, sahur. Kita perlu latihan. Mana aja. Yang enggak ngaji, ada apa itu aja? Masa bukan bulan puasa? Tolong besok puasa Asyura. Udah gitu Pak. Menjedok dahan ngobrol saya ini najis. Kacau. Ditambah lagi kata Rasulullah, Allahu sawaba asyrata hajjan wa mu'tamira. Sekali puasa sama dengan kita diberikan seimbang dengan ibadah haji 10.000 kali, ibadah umroh 10.000 kali. Ini nilainya Pak. Kalau ibadah haji setahun sekali 10.000, tidak ada orang umurnya 10.000 tahun. Ini kurang perhatian. Jangan cuma 10 Muharram. Insya Allah di masjid ada tim khusus santunannya tanah. Duitnya jangan dicampurin sama duit kecilan. Tahu? 10.000 ibadah haji makbul, 10.000 kali ibadah umroh cuma 1 hari puasa. Belum tentu teman-teman tidak ini. Ustaz, capek banget Ustaz puasa sehari, sahur 3 bakul, minum 2 galon. Alhamdulillah.
Andai kata dia mati gara-gara puasa 1 hari, ini menghargai Pak bulan Muharram. Dengan kerana semua puasa. Kecuali men kalau ada puasa sakit, kecuali mandi puasa mandi. Sama dengan Bu. 1 hari puasa Asyura itu sama dengan pahala matinya 10.000 para syuhada. Orang yang mati syahid 10.000, kita dapat pahala dengan puasa 1 hari. Jangan ke 10.000. Sekali mati syahid haram seksa kubur, masuk surga gratis. Andai kata bapak besok ibu tahun depan dia puasa sehari, habis puasa nggak makan 12 jam, besok hari Senin mati, insya Allah masuk surga. Kalau nggak percaya lakukan itu. Kalau ini jadi yatim ini orang yang kembali, orang yang peduli, bila perlu bukan setahun sekali baik aja. Jadi DKM nanti akan membentuk tim ya khusus itu bidang yatim piatu. Nah kata Nabi, anak saya ini sudah diaklamasikan, diberikan saya kata Nabi, wakabil yatim, berikut orang-orang yang peduli yatim. Gambar ini yatim dengan ukuran kali-kali di dompet ada 30 juta detik dengan melakukan hikmah. Banyak orang-orang yang berpikir, wah kalau kaya kayaknya mau nanti lagi miskin ngomong kewek lupa dari sakit sembuhkan penyakit lu. Kalau aku sehat aku ke masjid, kata malaikat ngomong tipu Allah. Udah sehat kalau ke masjid diwakilkan dari ayah yang mana dia ayah tenang. Mudah-mudahan kalau itu saya dan orang yang peduli yatim hakada bijanah hakada belum sama jari tengah nempel, bukan begitu antara jempol dan gigi. Jangan takut Pak, tahun ini 60 orang di Aceh, tahun esok 1000 orang. Alhamdulillah, bantu Bapak di Aceh, di masyarakat Simpangan, kokai di tempatnya sudah hadirin betul. Yang punya duitnya buat jatah, yang punya ilmunya, yang punya tenaganya. Ustaz saya tidak punya duit buat tantunin tenaga, saya tidak punya tenaga Ustaz pikiran, saya tidak punya duit, tidak punya tenaga, tidak punya pikiran. Bungkus innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan ya hari ini niat PKM beserta pengurus dan dengan para termohon dan mewakili sebanyak 60 anak yatim. Mudah-mudahan ya baik, doakannya aja Aceh sehat, Pak Manika sehat, keluarga besar Bapak Haji Ijam mudah-mudahan ya diberikan taufik wal hidayah. Masjid kita mudah-mudahan menjadi masjid yang makmur yang ada di kampung Rawarintah. Mudah-mudahan ya gara-gara sebab ini kan tunang keberkahan dari para dermawan dan dermawati ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya banyak salun ya, pada tidak saya 150 orang dengan Bandung. Saya punya cita sedikit di Makkah hebat dan yakin. Maka Nabi bilang anak wakaf pilul yakini akan berjalan. Saya ngajar 25 tahun Pak di perumahan Puri Kompleks di Arab Bujau. Tak bilang di masjid yang 30 meter kali 30 meter 2 lantai, masjid terbesar tingkat perumahan di Kabupaten Bekasi. Santunan 500 orang aja deh. Itu masjid
ada tahu. Jadi ini Pak, Masjid Hasanah menaranya itu Pak itu Indosat. Indosat dibungkus Pak, harganya 700 juta per 10 tahun waktu itu. Di Cicayati, udah dibangun itu tower Indosat, dibungkus paling tinggi ada 30 meter. Di dalamnya itu Indosat, luarnya bentuk apa itu? Arah. Cuma udah 4 bulan belum dibayar. Dibangun belum dibayar. Karena kita cuma diizinkan pegang robot yang liur di Indonesia ke peraturan. Jadi udah dibangun Bu, 4 bulan belum dibayar. Maka ketua DKM ngomong, kan tahun kita paling tinggi menara. Pekerjaan 4 matching belum dibayar. Pas acara satu ini aja, saya nggak bilang tobat. Juga pulang. Udah minta doa yakin 500 orang, ditambah ibu-ibu kurang macam dan pelatihan balik. Kata saya, mudah-mudahan tahun dibayar. Itu pun melembut. Masyarakat hanya biar ikhlas dari kau. Juga ada satu supaya tahun dibayar. Caranya dalam kantor. Selesai baca, maka saya pulang. Pagi-pagi jam 8 udah telepon. Ustaz, saya nih, enak nih. Alhamdulillah tahun dibayar. Cuma ingat semalam Pak, dibayar cash. Padahal 4 bulan belum dibayar. Berkat doa anak tadi. Bu, saya bukan bayarin Pak. Ada orang sakit bertahun-tahun mati kakak itu kakak terbuang rumah sakit. Yang apa 100 Pak? Mesti tak bocah-bocah kepek. Panggilin yakin. Doain Fatihah. Begitu memang kesini lah. Dia hutang boleh hutang, dia modal. Alhamdulillah hutang. Baca Fatihah. Dibayar itu di tahun 700 juta. Kondisi ini kehebatan. Apalagi di zaman dulu 400 tahun. Oleh karena itu kebiasaan santunan ini banyak. Jangan ditinggalkan. Bila perlu nanti gaji tanggal 10, tanggal 15. Kapan saja, sekarang tanggal 24 Muharram. Mudah-mudahan Bapak Ibu para dermawan barangkali ini uang sekian, ada juga tempengan ini berkat dan kerjasama usaha panitia, mudah-mudahan barokahnya. Amin. Karena yang saya yakin 10 juta kita ulang tidak 20 namanya sakit alam. Mendingan kita berbuat sesuatu meskipun sedikit daripada tidak sama sekali. Mudah-mudahan ya. Ayo kita bacakan Fatihah. Semoga para dermawan yang tertulis yang menyumbang hari ini sekian menjadi 2 kian. Doain ya. Pengurus Dewan Kemakmuran DKS Dewan Kemakmuran di akhirnya juga mantan Dewan Singanusin. Mudah-mudahan ya ramaikan masjid ini, jamaah yang berdekatan dengan Al-Biyayin, ada pengajian Allah malam, ada pengajian kaum ibu di para jamaah yang datang. Kalau ada kegiatan masjid datangnya ya. Hari ini kamu kecil, besok ya, 10 tahun lagi ini bapak-bapak. Mudah-mudahan ayo saya minta dibacain Fatihah nih para yang ramah beserta ibu bapak-bapak dengan niat bahwa kita ini masjid Al-Mujahidin. Mudah-mudahan masjid yang makmur, jemaahnya banyak, barokah buat jemaah juga. Yang kedua, doain semoga kampung halaman kita, rumah abang, Cikarang Utara, Bekasi, dan
senantiasa dijauhi dari bala penyakit musibah. Yang kaya-kaya semoga mereka suka senang untuk bersedekah, yang tidak berkurang, mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang bermanfaat. Ayo bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah lillahi ta'ala wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi al-kiram wal muslimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Pesan dari DKM, pesan dari kita orang tua, para yang tamat, bangun yatimah, perempuan laki-laki, adik-adik, janganlah menjadi sebab karena kita berusaha orang tua jadi sedih. Bahkan dalam koma itu saya bilang kemarin kita mulai turun naskahnya di robat yatim piatu malah nasib, jangan diganti yatim piatu, bahagialah dirimu di santunya. Jangan marah nasib ya. Anak-anak jangan dikatakan seorang mampu ya, yang tidak punya bapak yang hormati orang tua. Bu, saya pesan baik biar sabar. Bu, sing sabar mengurus anak sorangan. Sebab anak ini sama kulubina buah hati buah iman luhurina. Nanti anak kita menjadi beban karena kita sekarang sudah capek buat anak. Nanti insya Allah anak menjadi sore ibu bapak berdua karena kemana untuk anak karena kapal baik. Mudah-mudahan kita punya anak dijadikan kalau ayam pak, ayam anaknya 12, ayam anaknya 12 single parent. Saya belum pernah lihat ayam bawa anak sama suaminya. Ayam yang pernah punya laki sudah jelas lakinya siapa ini. Anak itu 12, alhamdulillah sudah keurus anak. Anak 12 keurus. Biangnya ayam, saya belum pernah dengar ayam ada yang ngecek diam di pos ronda. Anak saya kebalik yang emosi ayam kalau air jangan ayam. Kita punya anak 8 bu, Pak punya anak 7, anak 8 sama emak diurus rapi bisa, tapi anak 7 urus emak ini bisa. Begitu di Belanda, di Eropa begitu. Anak 7 urus, maka jadi perempuan kepala yang besar Pak. Perempuan dapat urus dari Nabi. Al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga ada di telapak kaki ibu, bukan seret-seret sama sendal. Kakinya aja surga, apalagi selang kanannya. Mana ada laki-laki, tapi kadang-kadang surga disalahgunakan. Tidak sedikit. Kata Nabi, surga dibuat telapak kaki yang ibunya surga. Tapi tidak sedikit perempuan yang masuk neraka. Oleh karena itu bu, beruntung kita punya anak 1, 2, atau 3. Bila perlu anak biar banyak 12. Saya 14 saja. Akhirnya kalau saya bersyukur anak 14, saya nomor 9. Kali anak 14 mah 7 gila, 7 berbagi. Boga anak 2, jadi gila, jadi gede. Hidup aku, bro. Punya anak sekarang juga masak nasi. Ibu masak nasi seleder, nyalain kompor. Sedangkan nyalain kompor, punya anak gigi yang 7 besar. Makanya banyak orang dulu ini punya anak 5 aja, 5 anak
selebaran ngasih duit. Assalamualaikum Mak. Enggak, saya kata bukan lebaran. Masih ada kita jutaan aku kali ini. Bukan dulu kayak 1 juta, 5 juta. Sudah nenek, udah tahu ngomong ayo kesal bapak siap. Kesana, bukan anak 5. Nah, coba lawan 10. Inilah, mudah-mudahan ya kita yakin yang ikhlas kumpulnya juga di sini dalam rangka melaksanakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini biar sabar dalam yatim. Kenapa? Biasanya anak yatim ada. Kenapa? Anak, apalagi laki-laki kalau nggak ada bapaknya ada bapaknya aja yang nolong. Ya, mudah-mudahan kalian ya sabar. Ya, diberikan satu segala dewasa lagi, jangan tinggalin sholat 2 waktu. Hanya tinggal makhluk yang hormati manusia dan makhluk yang lain. Baik, demikian waktu tersebut pukul 10 depan. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini adalah berbuat rahmat Allah. Tidak banyak lebar pada manusia. Satu lagi pakai kartu atau pergi. Demikiannya, mari. Ini kami berikan tahun ini kepada panitia. Mudah-mudahan acara ini dapat dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mohon maaf. Ada Allah wa yang selamat yang melaksanakan peduli yatim. Semoga Allah senantiasa memberikan rezeki dunia dan akhirat. Ada Allah wa yang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Al-Baron dari Ustaz Indonesia menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan semua berjalan dari makanan. Amin ya Allah. Selanjutnya yaitu acara santunan bagian Indonesia dan silakan mengikuti untuk pembagian santunan bagi kita oleh para hadir. Nanti sebelum ditutup doa, insyaallah الدين لنا